bagaimana kabarnya sahabat semua? Kembali lagi dengan kami di podcast Suara Muhammadiyah Buleleng. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita yang insya Allah bernilai ibadah. Tentunya salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita istiqomah menjadi pengikut beliau hingga akhir nanti. Amin. Dan tentunya mendapatkan syafaatnya. Nah, hari ini pada episode ini sangat membahagiakan sekali. Karena apa? Karena kita akan berbincang-bincang dengan siapa lagi? Ini sudah familiar dan sudah sangat viral sekali ya. Wajah bapaknya ada di mana-mana, yaitu Bapak Sudarmo selaku Sekretaris PDM Buleleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerah sekali terlihat Pak ya. Alhamdulillah, karena cuacanya juga cerah, kita harus cerah juga. Oke, kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah, berkat doanya Mbak Bunga dan juga doa semuanya, alhamdulillah saya dan keluarga sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Nah Pak, ini momen yang sangat spesial sekali. Kita berbincang-bincang santai saja ini mengenai event besar, event akbar yang akan kita laksanakan kurang lebih beberapa hari lagi ya, yaitu Milad Muhammadiyah yang ke-112. Kita akan berbincang-bincang nih, Pak Darmo ini seksi sibuknya ya, jadi memang luar biasa, Masya Allah sekali kontribusi beliau dalam menyukseskan Milad Muhammadiyah yang ke-112 beserta seluruh panitia dan yang terlibat. Nah ini Pak, pertanyaan yang pertama nih, tema milad kita seperti apa Pak? Bisa dijelaskan ke sahabat podcast Suara Muhammadiyah? Terima kasih. Alhamdulillah untuk tahun ini kembali PDM Buleleng dipercaya oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah selaku tuan rumah di acara milad yang 112 ini, yang mana tema milad pada tahun ini adalah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Ini benar-benar mempunyai makna yang sangat luar biasa. Maksudnya menghadirkan kemakmuran untuk semua ini adalah makmur warganya, makmur aumnya, makmur ranting-rantingnya, pokoknya semuanya mempunyai kemakmuran. Itu harapan dari makna daripada tema milad pada tahun hari. Itu mungkin Mbak ya. Kalau nanti tadi dibilang paling sibuk, saya rasa semua panitia sibuk. Jadi kita menjadi sebagai tuan rumah ingin membuat tamu-tamu yang hadir benar-benar menikmati kegiatan milad di Buleleng. Itu saya rasa. Nah memang semua panitia dan yang terlibat itu memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yang insya Allah teman-teman kita juga amanah dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah ini pertanyaan berikutnya Pak, apa spesialnya milad di tahun ini yang ke-112 dibandingkan milad sebelumnya, khususnya di Buleleng? Terima kasih. Kalau dibilang khusus, paling khusus saya rasa tidak ada Pak ya, tidak ada. Tapi yang paling utama itu bagaimana bisa menyatukan warga Muhammadiyah, terutama di Buleleng dan khususnya juga di seluruh Bali. Karena kami sebagai tuan rumah, bagaimana agar warga Muhammadiyah benar-benar kelihatan menyatu dan mempunyai kekuatan bahwa ini loh di Bali, bahwa Muhammadiyah benar-benar ada dan nyata. Itu harapan kami. Kalau khususnya sekali saya rasa tidak ada. Yang penting bagaimana sesuai dengan tema daripada milad tadi, menghadirkan kemakmuran. Kita garis bawahi ada kemakmuran. Ya, bagaimana seperti saya katakan tadi, makmur di segala bidang. Itu harapan kami semuanya. Kita jawabannya. Jadi kata-kata makmur ini makmur untuk semua ya. Semua
lapisan begitu. Nah, selanjutnya Kak, di acara milad ini rangkaian kegiatannya seperti apa? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sebenarnya kami sudah rancang acara ini sudah jauh hari ya. Diawali dengan adanya pawai ta'aruf dengan bakti sosial yang mana meliputi sunatan ceria atau sunat masal, donor darah, cek kesehatan, dan tentu juga resepsi. Tapi dari hasil rapat dengan panitia, pawai ta'aruf kami batalkan. Kenapa kami batalkan? Ternyata karena situasi dan kondisi dan cuaca pada bulan-bulan ini yang cukup tidak bersahabat. Nah, jadi tentunya untuk pawai ta'aruf kami batalkan. Tapi tetap yang tadinya di pawai ta'aruf ada door prize yang luar biasa, akhirnya door prize akan kami alihkan di acara milad. Jadi pihak undangan itu akan mendapatkan nomor undian. Jadi nomor undian itu setelah acara atau pengajian akan ada pengumuman door prize. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan tercapai cita-cita kami, yaitu model kulkas angin. Ya pokoknya benar-benar membuat bahagia para undangan. Itu harapan kami. Ya, jadi memang door prize-nya ini yang sangat bermanfaat dan terpakai sekali. Jadi sahabat podcast Suara Muhammadiyah jangan sedih nih karena ini nggak ada pawai ta'aruf, nggak ada door prize. Jangan sedih karena dialihkan ya Pak ya. Dialihkan, ya. Oke, itu kira-kira kapan kita akan melaksanakan miladnya, tempatnya di mana? Alhamdulillah nih. Awal kami sudah merencanakan pada tanggal 21 Desember. Ya. Memang itu pada Allah. Pada tanggal 21 itu gedung keseniannya sudah dikontrak. Akhirnya kami alihkan ke tanggal 25 Desember. Dan alhamdulillah di tanggal 25 itu sudah mendapat respon dari pimpinan pusat, yang insya Allah yang akan hadir Ustadz Agus Taifur Rahman, yang beliau yang akan mengisi nanti. Memang rencana kami akan menghadirkan Ustadz yang luar biasa ya, Ustadz Adi Hidayat, tapi memang beliau mempunyai jadwal yang cukup padat sampai terjadwal sudah tahun 2026. Akhirnya beliau tidak bisa hadir. Tentunya kami selaku panitia mohon maaf ini karena berita yang sudah tersebar di masyarakat, Ustadz Adi Hidayat akan hadir. Sekali lagi kami selaku panitia mohon maaf tidak bisa menghadirkan beliau. Tapi tidak kalah juga ini Ustadz yang akan hadir juga luar biasa karena beliau adalah salah satu pimpinan pusat dari Muhammadiyah. Dan insya Allah pelaksanaan ada di gedung kesenian di Jalan Udayana. Oke, di tanggal? Di tanggal 25 Desember mulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Sampai selesai. Nah, ini harus digarisbawahi ini sahabat podcast Suara Muhammadiyah. Kegiatannya itu akan dilaksanakan di gedung kesenian pada tanggal 25 Desember 2024 mulai pukul 7 hingga selesai. Oke, itu terkait milad ya. Nah, kita berbicara nih mengenai usia Muhammadiyah yang ke-112 khususnya di Buleleng. Mungkin Pak Sudarmo bisa menjelaskan kita ini sudah berkembang sejauh apa dan tantangannya seperti apa, lalu bagaimana alun-alun di Muhammadiyah ini bisa masih eksis sampai saat ini. Oke, terima kasih. Di usia Muhammadiyah yang ke-112 khususnya di Buleleng, tentunya kami banyak belajar dari PDM-PDM yang lain. Ya, syukur alhamdulillah dari sekian tahun di Buleleng sudah mempunyai beberapa tahun. Adalah mulai dari SD, SMP dan SMA. Ya, tentunya TK kami sudah dari awal, sudah sebelum zaman kemerdekaan sudah berdiri TK Aisyah. Yaitu semuanya dikelola oleh ibu-ibu Aisyah. Tapi yang selama ini kita kelola dari Muhammadiyah adalah SD, SMA, SMP dan SMA. Dan insya Allah tahun ini pula kami akan meresmikan berdirinya PKU kesehatan, klinik kesehatan ya. Insya Allah itu berkat bantuan dari Lajismu WMJ.
Mudah-mudahan saya mohon doa daripada warga semuanya, mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan untuk berdirinya PKU atau klinik bisa terlaksana. Itu harapan, karena banyak masyarakat yang menginginkan adanya klinik yang dikelola oleh umat muslim. Itu harapan kami, mohon doanya. Untuk awam yang lain, untuk sementara ya masih berjalannya, istilahnya maju tidak, mundur tidak, tapi masih alhamdulillah, karena ada juga pengelolaan sampah dan juga kegiatan-kegiatan lain masih ada juga. Tapi itu tidak begitu menonjol. Ya mohon doanya, maka menjadi harapan kami awam yang lain bisa berkembang, khususnya di wilayah. Itu aja harapannya kami. Oke, nah jadi memang untuk semua aum ini diharapkan berkembang dan berprogres ke arah yang lebih baik lagi. Nah kira-kira nih, kalau saya boleh bertanya Pak pesan untuk seluruh aum Muhammadiyah khususnya yang ada di Buleleng ini seperti apa agar nanti semakin hari dari waktu ke waktu itu semakin berkemajuan? Oke, terima kasih. Ya tentunya sesuai dengan apa yang jadi harapan dari pimpinan pusat adalah Muhammadiyah yang berkemajuan. Tentunya aum yang ada di Buleleng semakin maju dan semakin berkembang, baik dari gurunya, siswanya, fasilitasnya, semuanya ada perubahan. Itu harapan kami, yang biar tidak itu aja, tapi kedepannya semakin maju, siswanya semakin banyak, peralatannya atau fasilitasnya juga semakin komplit, termasuk kesejahteraan guru juga semakin meningkat. Itu harapan kami, karena itu salah satu modal kemajuan. Oke. Wah, ini seru sekali perbincangan kita bersama Pak Sudarmo selaku Sekretaris PDM Buleleng. Ini ada lagi satu poin yang sangat ditunggu-tunggu mungkin pembahasannya oleh seluruh warga Muhammadiyah ya, yaitu mengenai klinik kesehatan yang insya Allah akan dibangun dan diperbantukan dari Lazismu UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tunggu iklannya mau lewat sebentar ini. Nah, kembali lagi bersama kami berdua di Suara Podcast Muhammadiyah Buleleng. Kita akan lanjutkan ya. Pertanyaan tadi Pak Sudarmo saya ulang. Kita akan mendirikan klinik kesehatan yang dibantu oleh Lazismu UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, itu bisa dijelaskan Pak, sudah sejauh apa rencananya, akan dibangun di mana dan lain sebagainya. Karena ini adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh warga kita, yaitu kehadiran dari klinik kesehatan Muhammadiyah. Silakan Pak. Terima kasih. Kebetulan kami terlibat di dalamnya, dalam proses rencana pendirian klinik ini. Dan alhamdulillah kalau dihitung sudah berjalan 40%. Maksud saya 40% itu adalah pengurusan izin kami sudah masuk semuanya, termasuk bangunan pun sebenarnya sudah ada dan sudah pernah dicek oleh konsultan bahwa itu bangunan yang benar-benar masih layak dipakai. Sekarang yang kami perlukan adalah izin dari kantor perizinan, dan ini masih dalam proses itu. Dan yang paling krusial lagi, kemarin dari perizinan meminta ada yang namanya akte pendirian, dan tentunya karena ini akte pendirian harus melibatkan notaris. Ini dalam proses. Insya Allah setelah akte pendirian ini yang selesai dari notaris akan kami serahkan kantor perizinan. Insya Allah sudah akan berjalan. Tapi tetap laporan ini setiap saat kami sampaikan ke Lazismu UMY, yang mana beliau sebagai penyokong. Tentunya laporan-laporan itu secara detail tetap kami laporkan. Bahwa intinya kami benar-benar serius ingin mendirikan klinik Pratama ya, yang insya Allah akan beralamat di Jalan Patimura yang bekas BKIA terdahulu. Insya Allah itu akan kami manfaatkan sebagai klinik
tepatnya di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Itu Mbak ya. Oke, nah ini memang sangat ditunggu-tunggu ya. Kita doakan semua agar mulai dari proses awal perizinan sampai akhir pendirian klinik ini berjalan dengan lancar. Perlu saya tambahin juga Mbak. Oh iya, Perlu saya tambahin. Jadi seandainya ini sudah benar-benar beroperasi, berdiri, termasuk tenaga semua itu dari Jogja tadi. Itu akan di backup selama 1 tahun. Tenaga medisnya, semuanya, obat-obatan, administrasinya pun semuanya akan dari Lajismu Jogja yang akan membackup semuanya selama 1 tahun. Apabila sama waktu itu sudah berjalan, akan diserahkan secara resmi ke BDM. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Sudarmo informasinya mengenai pendirian klinik Pratama Pak ya. Oke, kita doakan bersama semoga seluruh rangkaian proses dalam pendirian klinik Pratama ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kita sama-sama bisa menikmati nanti yang berobat, yang cek kesehatan dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan klinik Pratama yang letaknya ada di Jalan Patimura, Kampung Bugis. Oke, nah selanjutnya ini Pak, terkait berarti kita punya tambahan 1 aum lagi ya Pak ya, klinik tersebut. Nah, ngomong-ngomong mengenai aum ini, menurut Bapak semua aum ini kan memiliki prestasinya masing-masing, kebanggaannya masing-masing begitu. Nah, bisa dijelaskan Pak masing-masing aum itu apa saja, terus prestasi yang ditoreh oleh masing-masing aum itu seperti apa? Kalau berbicara tentang prestasi, jadi kami tidak bisa menyebutkan secara rinci di sini. Tapi ini suatu kebanggaan buat kami selaku pengurus Muhammadiyah Buleleng, bahwa kami sudah punya beberapa aum, terutama yang menjadi unggulan adalah sekolah ya. Mulai dari SD, SMP dan SMA, itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami, karena benar-benar Muhammadiyah ikut membantu program pemerintah, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Itu yang paling utama kami. Kalau masalah prestasi, saya rasa bisa nanti langsung ditanya oleh kepala sekolah masing-masing. Tapi yang menjadi unggulan di sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA tentunya membaca Al-Quran, menghafal bahasa Arab, itu yang menjadi unggulan utama. Jadi tentunya anak-anak yang lepas dari sekolah Muhammadiyah sudah bisa membaca Al-Quran. Itu harapan. Tapi yang lain adalah di SMP terutama memanah, karena itu program yang menjadi unggulan juga Pak Kulit yang sudah sempat mengirim siswanya ke sana kemari, walaupun belum mencapai prestasi yang sangat luar biasa, tapi sudah menjadi kebanggaan karena ada beberapa siswa sudah terpilih mewakili Buleleng, termasuk juga menembak. Bahkan tamatan dari sini sudah mewakili Bali untuk tingkat nasional. Itu harapannya, tapi masalah prestasinya yang paling utama yang menjadi unggulan kami itu adalah bisa membaca Al-Quran. Itu aja. Kalau aum yang lainnya seperti apa itu Pak? Kalau aum yang lainnya tentunya sudah berjalan sampai saat ini adalah Lajismu. Dari Lajismu lah kami bisa bergerak semuanya karena itu. Tapi kendalanya kalau ditanya masalah kendala, nanti sebelum Mbak nanti bertanya kendala terus terang banyak Mbak. Termasuk segala bidang pasti ada kendala. Kendala paling utama adalah SDM dulu, karena kurangnya kami SDM. Yang kedua adalah kendala yang biasa kalau di Buleleng udah Pak Wayan Daniel, Wayan Daniel pendanaan masih kurang. Tapi secara perlahan kami tetap semangat, walaupun SDM kami kurang, kami tetap semangat. Pokoknya bagaimana Muhammadiyah eksis khususnya di Buleleng harus ada, tetap ada. Itu aja Pak yang penting. Wah, luar biasa. Jadi memang semoga Muhammadiyah, seluruh aum Muhammadiyah yang ada di Buleleng ini tetap bisa eksis dan menorehkan prestasi. Tapi seperti yang dikatakan oleh Pak Darmo tadi, seluruh aum itu membanggakan dengan porsinya masing-masing begitu. Nah, kita balik lagi ini Pak, untuk
merinci kegiatan milad di tanggal 25 Desember 2024. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa dimulai dari jam 7 sampai selesai itu kegiatannya apa saja, Pak? Oke, baik. Dari jam 7 itu kami mulai dengan mengadakan sunatan ceria atau sunat masal ceria ya. Yang mana ditarget ada 50 calon yang akan sunat. Yang mudah-mudahan itu tercapai, kalau bisa lebih alhamdulillah. Dari data yang kami terima dari panitia baru yang mendaftar sekitar 20. Ya. Itu yang mudah-mudahan nanti mendekati di hari H, apa yang menjadi harapan kami 50 peserta bisa tercapai. Yang kedua tentunya donor darah, karena kita tahu setetes darah kita sangat berarti buat yang lain. Nah, jadi kami mengajak juga pada kesempatan ini mengajak kepada warga Muhammadiyah khususnya dan tentunya juga masyarakat umum, ayo sempatkan waktunya untuk mendonorkan darah. Anda tidak bisa bersedekah dengan uang, dengan darah pun Anda bisa bersedekah. Insya Allah dengan sedekah darah ini akan dicatat sebagai amal ibadah. Itu Mbak, dan tentunya kelanjutannya adalah acara milad. Sebelum acara intinya tentunya ada acara hiburan, sambutan-sambutan. Yang terakhir adalah pengajian yang seperti saya sebutkan tadi, yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Rahman dari pimpinan pusat. Selesai acara pengajian tentunya ada pembagian dompres. Pembagian dompres. Nah, ini menarik nih. Dari kegiatan awal ini sudah sangat antusias masyarakat, sudah sangat luar biasa, ditambah lagi dengan door prize. Itu teknik pembagian door prize-nya seperti apa? Apakah nanti seluruh tamu undangan akan diberikan kupon lalu diundi atau bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Tentunya undian itu di setiap undangan sudah ada nomornya, Mbak. Jadi jangan sampai hilang apabila masyarakatnya mendapat undangan. Undangannya nanti dibawa, karena di sana ada nomor khusus. Nomor khusus itulah yang akan diundi di saat terakhir. Jadi apabila tidak mendapat undangan, tentunya tidak bisa mengikuti juga acara yang ditunggu-tunggu ini. Nah, itu Mbak. Jadi mohon masyarakat nanti yang mendapat undangan dibawa undangannya, karena di undangan itu jangan sampai hilang. Ada nomor undian di sana. Oke, nah ini menarik ya sahabat podcast Suara Muhammadiyah Buleleng. Jadi nanti surat undangannya itu dibawa ke hari H di resepsi tersebut kurang lebih mulai jam 8.30 ya Pak ya. Nah dibawa, siapa tahu kita adalah salah satu yang beruntung yang bisa mendapatkan door prize yang sangat istimewa tersebut. Cuma tujuan utama kita tidak untuk mendapatkan door prize, tapi ikut hadir, ikut berpartisipasi dalam Milad Muhammadiyah yang ke-112. Nah, sebelum penutup ini Pak, harapan lagi-lagi saya selalu ingin menanyakan harapan. Kenapa? Karena dengan harapan itu hal-hal baik yang kita ucapkan itu, saya percaya Pak, kita akan tersugesti dengan hal-hal baik tersebut, dan kadang tanpa kita sadari dengan usaha dan keistiqomahan kita, harapan tersebut bisa terwujud. Nah, untuk itu kita tanyakan ke Pak Darmo, apakah harapan beliau selaku sekretaris PDM Buleleng di Milad yang ke-112 ini, khususnya untuk kita warga Muhammadiyah, seperti apa? Oke, tentunya nama harapan semua mengharapkan yang baik-baik. Iya. Karena apa yang tadi sampaikan Mbak Bunga tadi, omongan adalah doa, Mbak. Iya. Doa. Tentunya kami selaku sekretaris Muhammadiyah Buleleng mengharapkan ke depannya Muhammadiyah Buleleng semakin maju. Itu dulu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, tentunya akan berkembang cabang-cabang yang lain. Karena baru beberapa saat ini cabang ini kan baru berapa kami punya, mulai dari cabang Broga, Selirit, Banjar, dan Buleleng. Tentunya kami harus mengembangkan lagi cabang yang lain. Dan tentunya juga ranting, Mbak. Ranting, semakin banyak ranting semakin berkembang. Itu harapan kami. Kami tidak terlalu muluk-muluk menjadi sekretaris harapan apa. Tentunya harapan ke depan Muhammadiyah di Buleleng semakin maju. Itu dan sesuai dengan tema Milad, menghadirkan kemakmuran, makmur semuanya. Itu aja harapan kami ke depannya. Ya mudah-mudahan sekali lagi omongannya adalah doa, mudah-mudahan diamini oleh seluruh warga Muhammadiyah ke depan semakin maju dan semakin makmur,
semakin berkemajuan. Itu aja Pak. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali harapan plus doa dari Pak Sudarmo selaku Sekretaris PDN Buleleng untuk kita semua. Semoga Allah mengijabah niat baik, doa baik kita. Nah, untuk itu saya menghimbau seluruh masyarakat Muhammadiyah untuk hadir dalam perayaan Milad Muhammadiyah yang ke-112 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024 bertempat di Gedung Kesenian mulai dari pukul 7 hingga selesai. Kalau untuk acara resepsinya itu pukul 8.30 dan jangan lupa untuk membawa surat undangannya ya. Dan untuk anak-anak kami yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta sunatan ceria itu masih bisa, dan nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini untuk link pendaftarannya. Dan untuk teman-teman kami yang ingin mendonorkan darah seperti yang disampaikan oleh Pak Sudarmo tadi, bersedekah darah begitu ya, masih bisa untuk mendaftar di link yang nanti juga akan kami sematkan di bawah video ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak, semoga acara kita di hari ini lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan meriah serta menghadirkan kemakmuran untuk semua itu benar-benar terwujud hendaknya, khususnya di wilayah Bali dan Buleleng ini juga begitu. Nah, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Pak Sudarmo karena beliau ini sangat sibuk dan alhamdulillah sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berbincang-bincang dengan kami di sini. Baik, sahabat podcast Suara Muhammadiyah Buleleng, jangan lupa videonya ditonton sampai habis, di like, di komen, dan di subscribe. Nanti kalau ada nih pertanyaan-pertanyaan yang seandainya belum tertanyakan pada kesempatan ini, boleh ditanya di kolom komentar. Begitu. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu kita akhiri Pak dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.